Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang ingin berjuang di jalur prestasi SNBP tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan tentang keketatan prodi yang ada di Universitas Brawijaya. Tapi ini khusus untuk prodi-prodi yang tahun lalu itu ada di klasternya Soshum atau biasanya ini dipilih oleh anak-anak dari jurusan IPS. Nah, bagaimana potret keketatan prodi di tahun 2023 untuk prodi-prodi Sosum di Brawijaya kita akan simak bersama. Sebelumnya saya memberikan awalan tentang bagaimana UB itu menyiapkan 17 ribuan kursi ya, calon mahasiswa baru tahun 2023 dibagi menjadi tiga jalur, sudah kita ketahui semua. Dengan persentasenya itu UB paling menggunakan yang paling minimal ya. SNBP itu ambil yang paling minimal 20%, yang tulis 30%, dan Mandiri mengambil yang maksimal 50%. Sehingga kalau dilihat dari angka jumlah mahasiswanya itu 3,4 ribu dari jalur prestasi, 5,1 dari jalur tulis, dan mandirinya 8,5 ribu yang bakalan diterima. Nah, tahun lalu UB itu anak-anak yang mendaftar di UB jalur SNMPTN itu 40.094. Artinya hanya dengan kuota 3,4, pendaftar 40.000, yang tidak keterima itu luar biasa banyaknya. Nah, data-data berikut ini mudah-mudahan bisa memberikan panduan bagaimana kita dalam memilih prodi itu berbasis peluang. Kita upayakan memilih prodi-prodi yang punya peluang besar sehingga kita tidak terjebak pada situasi di mana kita tidak bisa lolos bukan karena kita tidak mampu tapi karena kita tidak jeli dalam mengatur strategi. Baik, kita akan kupas tuntas eh, di nilai keketatannya. Saya beri awalan dulu. Tingkat keketatan itu diperoleh dari daya tampung atau kuota dibagi dengan jumlah peminat kalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya ada prodi manajemen, daya tampung 50, peminatnya 1000, maka keketatannya 5%. Kenapa? Daya tampung 50 dibagi 1000, kalikan 100% itu ketemu 5%. Apa artinya? Nah, semakin kecil angka keketatan, ya, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Jadi angka keketatan menunjukkan peluang. Semakin besar angka keketatan berarti peluangnya semakin besar. Ya, kita akan simak beberapa prodi dari kelompok-kelompok Sosuhum di tahun 2023 untuk Universitas Brawijaya. Klaster pertama ini klaster yang paling ketat dengan angka keketatan yang kecil. Pertama ternyata adalah prodi kewirausahaan di UB, itu kuotanya hanya 30, peminatnya 457 sehingga angka keketatannya di angka 6,56. Yang kedua ada manajemen, tentu ini prodi yang paling banyak diminati dimanapun kampusnya. Kuotanya cukup banyak nih, ya, sangat banyak, 111. Peminatnya juga luar biasa, 1.529. Keketatannya 7,26. Yang ketiga ada psikologi, ini juga sangat favorit di kalangan anak-anak IPS. Kuotanya 92, ini luar biasa, ini banyak sekali. Peminatnya juga wow, 1.105. Keketatannya sehingga 8,33. Nomor 4, oh, ternyata ada prodi pariwisata dengan kuota 50, peminatnya 594 sehingga angka keketatannya 8,42. Dan menduduki peringkat kelima untuk klaster satu itu Ilkom, ilmu komunikasi. Kuotanya 89, ini sangat besar ini. Peminatnya 928, ya, keketatannya 9,59. Ini klaster satu. Klaster yang paling ketat, paling itu tinggi persaingannya. Nah, di klaster 2 ada prodi apakah? Ya, ada perpajakan. Kuotanya besar 83, peminatnya 797, keketatannya 10,41. Ilmu hukum, kuotanya luar biasa ini 182, peminatnya 1.586, sehingga di angka 11,48 keketatannya. Di nomor 8 ada ekonomi pembangunan. Biasanya anak-anak yang tidak memilih manajemen itu gesernya ke ekonomi pembangunan. Kuotanya 51, peminatnya 438, keketatannya 11,64. Nomor 9 ada HI, hubungan internasional, kuotanya luar biasa ini cukup banyak, 77, peminatnya 654, keketatannya 11,77. Dan di nomor 10 ada ilmu perpustakaan, ini ternyata cukup banyak peminat juga. Kuotanya hanya 33, peminatnya 274, sehingga keketatannya di angka 12,04. Fase 2 ini sudah mulai bergerak di angka di atas 10. Artinya ini
berpeluang besar untuk teman-teman bisa lolos, tinggal nanti menentukan prodi mana yang diinginkan. Di kelas ketiga ada prodi sosiologi, kuotanya 56, peminat 457, kekatannya 12,25. Nah, administrasi bisnis, wow banyak sekali nih ya, 140, peminatnya 1125, kekatannya 12,44. Nomor tiga ada ekonomi keuangan dan perbankan, kuotanya 71, peminatnya 547, kekatannya 12,98. 14 ada administrasi pendidikan, kuota 33, peminat 254, kekatannya 12,99. Dan di nomor 15 ada sastra Inggris. Ini kelompok bahasa dan sastra yang paling banyak peminatnya ternyata adalah sastra Inggris. Kuotanya 75, peminatnya 552, kekatannya di 13,59. Nah, ini sudah mulai longgar ya teman-teman, sudah di atas 12%. Dan ini menunjukkan teman-teman bisa bersaing di sini, memilih prodi-prodi klaster ketiga. Klaster keempat ada prodi ilmu pemerintahan, kuotanya 54, peminatnya 396, katanya di 13,64. Kemudian ada antropologi, kuotanya 30, peminatnya 216, katanya di 13,89. Nomor 8 akuntansi. Akuntansi ternyata ada di urutan ke-18 ya. Kuotanya sangat banyak, 129, peminatnya 893, keketatannya di 14,45. Akuntansi ini mulai agak turun peminatnya karena mungkin banyak aktivitas sekarang yang bisa digantikan oleh mesin ya. Akunting, perhitungan itu lebih kepada mesin, beda dengan manajemen karena itu butuh orang biasanya. Maka manajemen itu selalu top, artinya peminat selalu banyak. Akuntansi mulai agak turun. Ekonomi lebih stabil. 19 ada administrasi publik, kuotanya sangat besar, 123, peminatnya 817, keketatannya di 15,06, dan di nomor 20 ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kuotanya 38, peminatnya hanya 250, sehingga keketatannya di angka 15,20. Nah, ini sudah mulai sangat lebih longgar, sangat longgar karena kuotanya yang ditawarkan UB ini besar-besar ya, jumbo-jumbo kuotanya. Peminatnya juga lumayan. Di kelas kelima ada Ilpol, ilmu politik nomor 21, kuotanya 56, peminatnya hanya 353, keketatannya 15,86. Dan ada ekonomi Islam, EKIS, kuota 47, peminat 294, keketatannya 15,99. EKIS ini sebenarnya ke depan punya prospek yang sangat bagus, walaupun belum begitu populer, belum banyak yang memilih, karena mungkin ada embel-embel Islam ya, padahal ke depan itu banyak bank-bank konvensional itu mengembangkan diri di bank-bank syariah. Nah, saya kira ini bisa jadi pilihan teman-teman yang apa itu punya minat di bidang ekonomi bisa memilih EKIS menjadi salah satu pilihan karena ini masih sangat longgar sekali nih ya dengan kuota 47 peminat hanya di bawah 300. 23 ada sastra Jepang 48 peminatnya 290 berkata 16,55. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris yang tadi itu sastra ini yang pendidikan bahasa kuotanya 57 peminatnya hanya 294 katanya 19,39. Dan ada pendidikan bahasa Jepang yang 23 ini sastra ya, ini yang pendidikan bahasanya kuotanya hanya 27 separuhnya dari yang sastra ya. Peminatnya 121 hanya kecil sekali. Keketatannya sehingga 22,31. Semakin ke bawah, semakin longgar, semakin besar peluangnya. Di klaster 6, ini klaster terakhir ada 3 prodi. Nomor sastra Cina, kuotanya 33, peminat 147, keketatan 22,45. Dan ada bahasa dan sastra Perancis, kuotanya 30, peminatnya di bawah 100, hanya 93, sepertiga ini ya. 32,26, sepertiganya diterima. Dan terakhir seni rupa murni, kuotanya 23, peminat 40, ini separuhnya, lebih dari separuh keterima ini. Lebih dari, tapi memang seni rupa itu tidak semua orang punya passion ke sana, sehingga biasanya memang yang benar-benar passion di kesenian itu yang memilih prodi seni rupa murni. Baik, teman-teman sekalian ini gambaran prodi-prodi yang ada di Brawijaya. Angka kegiatan itu menjadi salah satu apa itu teknik untuk teman-teman tepat memilih prodi yang disukai dan juga prodi yang punya peluang tinggi untuk bisa diterima. Dan di video berikutnya saya akan coba membagi bagaimana tips mengatur strategi pemilihan prodi, kemudian mengatur bagaimana jika kita memilih jurusan yang di luar apa itu di luar IPA atau IPS ya atau lintas jurusan, dan bagaimana kalau kita memilih kampus-kampus yang di luar wilayah, bagaimana peluang dan pengaruhnya. Di video berikutnya tetap semangat, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.